Aku dulu yang pembukaan, Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Nama saya Dimas Aryo Setiawan dan rekan saya bernama Yes, Lestari. dan tugas kami di sini akan mempresentasikan sedikit mengenai fikih ibadah, yaitu salah satu tugas kami, yang pastinya tugas mata kuliah fikih ibadah, dan kami akan menjelaskan sedikit mengenai ilmu fikih, ilmu ibadah tentang puasa dan i'tikaf. Baiklah, akan kami mulai penjelasan pada video ini. Simak baik-baik ya. Materi pertama yaitu adalah puasa yang akan dijelaskan oleh saudari Gesti. Baiklah, saya akan share screen dulu. Sudah terlihat? Oke, boleh dimulai sebentar. Nah, di judul puasa ini bakal dijelasin apa itu pengertian puasa, kemudian macam-macam puasa, keutamaan puasa, syarat puasa, rukun puasa, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpuasa. Dan untuk iktikaf itu akan dijelaskan juga pengertian iktikaf, macam-macam iktikaf, kemudian keutamaannya, syaratnya, rukunnya, dan hal yang perlu diperhatikan. Kemudian langsung saja ke materi. Silahkan Gesti. Ya, baiklah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi puasa. Puasa, menurut bahasa Arab, disebut dengan as-saum atau asyam, yang berarti menahan diri. Menahan diri yang dimaksud di sini yaitu menahan diri dari makan dan minum, serta perbuatan yang bisa membatalkan puasa itu sendiri mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Sedangkan menurut terminologis atau istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, serta melakukan hari menahan diri yang lain, baik yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan pada waktu yang ditetapkan. Oke. Nah, untuk puasa sendiri, dalam syariat Islam itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada puasa wajib atau fardu dan puasa sunnah. Puasa wajib atau fardu adalah puasa yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang termasuk ke dalam puasa fardu sendiri yaitu ada puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan orang muslim saat bulan Ramadan. Puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban. Sedangkan puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena seseorang tersebut telah melakukan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Tuhan telah mengabulkan hajatnya atau telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan, maka dia akan berpuasa. Yang selanjutnya yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila kita melakukannya, kita akan tidak macam-macam puasa sunnah, yaitu yang pertama ada puasa 6 hari di bulan Syawal, yang kedua puasa tengah yaitu pada tanggal 13, 14, 15 dari tiap-tiap bulan Komariah. Yang ketiga puasa hari Senin dan hari Kamis. Kemudian puasa hari Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah atau pada bulan haji.
Dan selanjutnya yaitu puasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Kemudian puasa Nabi Daud alaihi salam, puasa bulan Rajab, Sya'ban, dan pada bulan-bulan suci lain. Dalam melakukan puasa ada keutamaannya sendiri. Yang pertama yaitu menghapus dosa. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat membantu umat muslim untuk menghapus dosa-dosanya. Yang kedua, ibadah puasa juga merupakan ibadah istimewa. Ibadah puasa menahan nafsu adalah ibadah yang sangat istimewa. Yang selanjutnya yaitu hikmah. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah puasa itu sendiri. Untuk melakukan puasa, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu ibadah. Jika tidak memenuhi syarat wajib ini, maka ibadahnya bisa dianggap gugur atau emang dianggap gugur. Nah, apa saja syarat wajib ini? Yaitu yang pertama, beragama Islam, kemudian berakal, balik, kuat menjalankannya, dan mengetahui awal bulan Ramadan. Dan selanjutnya yaitu syarat sah. Syarat sah dari puasa ini yaitu yang pertama, dia Islam, kemudian berakal dan mumayyiz, suci dari hadas, haid, dan nifas, serta dilakukan di waktu yang tepat. Rukun puasa yaitu ada niat dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita sedang melakukan puasa, yaitu ada perkara yang dapat membatalkan puasa, antara lain makan dan minum dengan sengaja, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka seperti lubang hidung, lubang mulut, dan lain-lain. Kemudian muntah dengan sengaja, keluar haid dan nifas, gila, murtad, keluar mani dengan sengaja, dan bersetubuh di siang hari. Untuk perkara sunnah yang dapat kita lakukan ketika kita sedang berpuasa yaitu yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Kemudian berbuka puasa dengan kurma atau jadah manis, membaca doa, melambatkan sahur, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dan membuat amal-amal kebajikan. Senantiasa bersedekah, menjauhkan diri daripada bercakap perkara yang sia-sia dan perbuatan yang tidak membawa manfaat. Mandi junub lebih awal sebelum datang waktu subuh. Adapun hal-hal yang dihukumkan makruh ketika puasa yaitu bersuntik, berbekam, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan, mandi yang berlebihan, serta merasai makanan di ujung lidah. Oke teman-teman, jadi itu tuh materi puasa, tentang fikih puasa yang sudah disampaikan oleh saudari Gesti. Gimana, paham kan? Nah, untuk materi selanjutnya yaitu iktikaf, selanjutnya akan saya yang membacakan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Mohon disimak ya teman-teman. Oke, langsung aja ke slide berikutnya. Pengertian dari iktikaf. Apa sih itu iktikaf? Iktikaf adalah tinggal di suatu tempat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jelas di tempat ibadah ya teman-teman. Dengan demikian, iktikaf adalah tinggal atau menetap dalam masjid dengan niat beribadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian macam-macam iktikaf ini ada dua teman-teman. Jadi, menurut penyebabnya ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kenapa bisa wajib? Kalau wajib itu karena sudah didahului dengan nazar atau janji. Makanya iktikaf ini wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah sunnah. Kenapa bersifat sunnah? Ya karena tidak bersifat wajib, karena tidak didahului dengan nazar atau janji.
Nah, secara sunnah ini bisa dilakukan dengan sukarela karena itu tadi tidak ada nazar ataupun janji. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah keutamaan iktikaf. Nah, ini adalah poin-poin penting kenapa kita harus atau menyempatkan diri untuk melakukan ibadah iktikaf. Yang pertama adalah mensucikan hati tentunya. Mensucikan hati ini sangat berguna untuk jiwa-jiwa muslimin dan muslimat yang sedang dalam kekelaman hati. Nah, yang kedua adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah, teman-teman, pasti tujuannya adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menenangkan hati. Karena iktikaf ini merupakan ibadah yang berdiam diri dalam suatu ruangan ataupun tempat ibadah, maka yang jelas ibadah ini akan sangat menenangkan hati. Yang keempat adalah mendapatkan ridha Allah. Nah, tujuan dari ibadah, semua ibadah adalah mendapatkan ridha Allah, teman-teman. Selanjutnya adalah mendapatkan amalan Ramadan. Nah, kenapa mendapatkan amalan Ramadan? Karena iktikaf ini biasanya dilakukan di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Nah, yang terakhir adalah kunci malam Lailatul Qadar. Nah, karena 10 hari di akhir bulan Ramadan merupakan malam-malam yang dimana salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar, maka ibadah iktikaf ini merupakan salah satu kunci dari Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat melakukan iktikaf. Oke, yang pertama adalah Islam. Tentunya ya guys, untuk melakukan ibadah iktikaf ini kita harus beragama Islam. Yang kedua adalah berakal. Tentunya hanya orang-orang yang berakal dan memiliki kesehatan jiwa yang bagus untuk melakukan ibadah iktikaf ini. Kemudian yang ketiga adalah suci dari janabah atau junub, kemudian haid dan nifas. Nah, kemudian ada syarat satu lagi yang tidak boleh dilakukan. Iktikaf tidak syah dilakukan oleh orang kafir, anak yang belum mumayyiz atau belum mampu untuk membedakan sesuatu, kemudian orang yang junub atau lagi najis, kemudian wanita haid dan nifas. Wanita nifas ini setelah melakukan persalinan. Nah, kemudian untuk melakukan iktikaf juga ada rukunnya. Nah, rukunnya cuma ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah niat yang tulus dan ikhlas. Tentunya ibadah itu harus disertai dan didahului oleh niat yang tulus ya teman-teman, agar ibadah yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan kita dapat amalan yang sesuai. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah berdiam diri dalam masjid. Nah, ini adalah rukun yang tak kalah penting dari rukun yang sebelumnya, di mana ibadah ini memang berdiam, jadi rukunnya ya sudah berdiam dan berdoa saja di dalam masjid. Sebagaimana ini sudah dituangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 187. Kemudian berikutnya adalah kita akan belajar hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan ibadah iktikaf. Yang pertama adalah kita akan memperhatikan tentang waktu. Nah, dalam melakukan ibadah iktikaf ini wajib sesuai dengan nazar atau janji. Kalau misal kita punya nazar di hari ini kita akan melakukan iktikaf, berarti ibadah tersebut wajib karena sudah ditentukan. Kalau sunnah nggak ditentukan waktunya, jadi sukarela kapan aja kamu mau ibadah iktikaf boleh. Gitu. Kemudian syarat afdol untuk ibadah iktikaf ini adalah minimal 10 hari di akhir bulan Ramadan, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, itu tadi untuk waktu yang harus diperhatikan dalam melakukan ibadah iktikaf. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah dalam melakukan ibadah iktikaf. Nah, yang pertama adalah dalam melakukan ibadah iktikaf, ya jelas harus ibadah, kemudian ada takarub, kemudian ada membaca Quran, kemudian bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir, istighfar, dan sholawat. Nah, ini banyak sekali yang dapat kita lakukan saat melakukan iktikaf, dan ini termasuk dalam sunnah dalam melakukan ibadah iktikaf. Jadi orang-orang yang biasanya berdiam diri dalam masjid pada 10 hari akhir Ramadan pastinya melakukan sunnah-sunnah ini. Kemudian yang terakhir adalah hal yang harus diperhatikan, tapi ini bagian untuk
yang membatalkan iktikaf. Apa aja sih yang harus diperhatikan karena hal-hal ini dapat membatalkan iktikaf. Yang pertama adalah pergi dari masjid tanpa tujuan tertentu. Jelas sih teman-teman, karena kita sedang ibadah dalam masjid yang harus menetap dalam masjid, kalau tidak punya kepentingan tertentu, misal makan, ataupun minum, ataupun buang air, itu tidak diperbolehkan. Karena memang tujuannya beribadah dalam masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah murtad. Murtad sudah jelas ya teman-teman, membatalkan iktikaf. Bahkan ibadah-ibadah pun yang lain pasti sudah otomatis terbatalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah hilang akal, gila atau pemabuk. Yang selanjutnya adalah haid, yang selanjutnya nifas, dan yang terakhir berzina atau bersetubuh. Nah, itu dia tuh teman-teman. Udah deh selesai materi dari puasa dan iktikaf. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan dalam penjelasan. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.